Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqra' rabbihi wa tauhida wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man syara ala najihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini dalam memenuhi tugas mata kuliah tafsir tahlili, yang mana dalam semester 6 ini tafsir tahlili dari juz yang ke-26 sampai ke juz yang ke-30. Tapi dalam memenuhi tugas ujian akhir semester 6 ini, dalam mata kuliah tafsir tahlili akan membahas berfokus kepada Quran surat Muhammad dari ayat yang ke-36 sampai ke-38, yang mana pokok pembahasan pada tema kali ini adalah mempertegas dorongan untuk berjihad dengan kesadaran zuhud terhadap dunia. Sebelumnya yang kami hormati, yang kami muliakan kepada dosen pengampu mata kuliah tafsir tahlili, yaitu Dr. Mukhrij Sidki MAG, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga beliau. Insyaallah kita masuk ke pembahasan di dalam Quran surat Muhammad ayat 36 sampai ke 38. Yang mana kalau kita lihat dari latar belakang surat ini merupakan surah yang ke-47 dalam Al-Qur'an dan termasuk dalam kategori surah Madaniyah, yang mana surat yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinatul Munawwarah, yaitu surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi. Juga surat ini juga dikenal dengan nama surat Al-Qital, yang arti perang, karena banyak ayat dalam surat ini membahas tentang perperangan, jihad, dan pertempuran antara kaum muslimin dan kaum kuffar. Kemudian juga di dalam ayat yang ke-36 yang kita fokuskan juga ke ayat 36, 37, 38 ini memberikan arahan kepada hamba-hamba Allah, memberikan arahan kepada umatnya Nabi, dan pengingat penting bagi umat Islam secara keseluruhan mengenai kehidupan hayatud dunya wal akhirah, serta muhimmatun jiddan tentang liinfaqi fi sabilillah, tentang berinfak di jalan Allah. Nah, mungkin pada pembahasan kali ini akan dikerucutkan, kita mention, yaitu bagaimana nanti kajian kosakatanya, bagaimana munasabah, kemudian juga dari sisi balaghah kita lihat bagaimana dari uraian tafsir, begitu juga dengan kontekstualisasi dengan masa kekinian atau masa modern yang sedang kita jalani. Nah, jadi referensinya yang kita bisa ambil dari Quran surat Muhammad ayat 36-38 ini, saya sendiri mengambil dari tafsir Munir, dari sebuah karya yang monumental dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi. Kemudian juga yang kedua juga dari tafsir Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian juga salah satu tafsir yang mungkin jarang didengar, yaitu tafsir Bahrul Muhit karya Abul Hayyan Al-Andalusi. Kemudian juga yang terakhir tafsir yang sangat umum di masyarakat, yaitu tafsir Ibnu Katsir, yaitu yang mana Ismail bin Umar bin Katsir. Nah, jadi ayat 36 sampai ke 37 Allah Subhanahu wa taala firmankan, innamal hayatud dunya la'ibun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum in yas'alkumuha fayuhfikum tabkhulu wa yukhrij adghanakum. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Nah, jadi kalau kita lihat dari kajian mufradatul ayah, bagaimana Allah letakkan kalimat innamal hayatud dunya la'ib di situ, yang mana di sini dari segi maknawi, yaitu bagaimana mereka sibuk dalam kehidupan dunia,
Al-la'ib di sini al-la'ab, setiap hal yang tidak memiliki nilai kemanfaatan di kemudian hari dan tidak melalaikan dari urusan penting. Jadi apapun yang tidak memiliki nilai kemanfaatannya, baik manfaat bagi dunianya maupun manfaat bagi akhiratnya, maka disebut al-la'ib. Sedangkan al-lahwu di sini di antara bentuk penggunaan kata ini adalah al-alat al-malahil, yaitu alat-alat musik, karena sifatnya dapat melalaikan dari yang lainnya. Kemudian munasabatu qabla ayah. Jadi bagaimana dari ayat yang ke-36, 37, 38 dengan ayat yang sebelumnya, berarti ayat yang ke-35, 34. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, begitu juga di dalam referensi-referensi tafsirnya, bagaimana disebutkan, jadi setelah Allah memerintahkan jihad, melarang bersikap lemah, dhaif dan kendur dalam melanjutkan perjuangan, melarang mengambil inisiatif mengajak damai dan gencatan senjata dengan musuh, maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjihad dengan jiwa dan harta serta berinfak di jalannya, dengan cara menggambarkan dunia sebagai hal yang remeh di hadapan kaum mukminin, sebagai motivasi, sebagai penggairah agar mereka berinfak di jalan Allah dan memotivasi mereka kepada iman, wa taqwa dan takwa. Nah, kalau kita lihat dari sisi balaghah, di sini ada namanya at-tibaq. Nah, apa itu at-tibaq? At-tibaq merupakan bagian dari pembahasan al-muhassinat al-ma'nawiyah. Nah, al-muhassinat al-ma'nawiyah adalah gaya bahasa yang memperindah makna dalam suatu ungkapan bahasa Arab. Atau kalau dalam ilmu balaghah kita sebut at-tibaqu huwal jam'u baina asy-syai' wa dhiddihi fil kalam. Tibaq adalah berkumpulnya suatu kalimat dengan lawannya dalam satu kalimat. Jadi ada satu kalimat, di dalam ayat tersebut juga ada kalimat lainnya yang saling artinya itu berlawanan. Bagaimana kalau kita lihat di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Muhammad, bagaimana Allah firmankan wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Di sini ada dua kata yang mana kalau dilihat dari sisi balaghah yaitu disebut dengan at-tibaq. Yang pertama al-fuqara, yang kedua dengan al-ghani, yang mana sifat al-fuqara miskin dan ghani kaya, yang kalau kita tahu artinya ini sangat berlawanan, maka disebut at-tibaq al-ijab, at-tibaq as-salat. Nah, kemudian innamal hayatud dunya la'ibu walah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi di dalam tafsir Munir disebutkan melalui karya Syekh Prof. Dr. Wahba Az-Zuhaili, bagaimana orang-orang mukmin diperintahkan teguh dalam berjihad melawan musuh. Pandanglah remeh kehidupan duniawi dan gapailah akhirat, sebab hasil dunia adalah permainan dan senda gurau, yakni batil dan menipu, tidak permanen, tidak selamanya, dan tidak bernilai kecuali yang ditunjukkan untuk Allah dengan menapaki jalan mencari keridhoannya, beribadah kepadanya dan mentaati kepadanya. Kemudian wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Nah, jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya serta bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, dengan menunaikan segala kewajibannya dan menjauhi segala larangannya, maka Allah pasti akan memberikan pahala dan ketaatan kalian di akhirat dan tidak memerintahkan untuk mengeluarkan seluruh harta kekayaan kalian. Kemudian di sini kalau kita lihat dari Abul Hayyan Al-Andalusi di dalam karyanya yaitu Tafsir Bahrul Muhit, bagaimana beliau katakan innamal hayatud dunya la'ibu walah wa huwa tahkiru li atharid dunya ay fala tahinu fil jihad wa akhbaru anha bidzalika bi'tibari ma yaqassu biha min dzalik wa amma ma fiha min ta'ati wa amrul akhirah falaysa bidzalik. Sedangkan beliau tafsirkan yu'tikum ujurakum ay sawabu a'malikum minal iman wat taqwa, yaitu Allah akan memberikan pahala kepada kalian, maksudnya pahala yaitu dari iman dan ketakwaan kalian. Kemudian yang dimaksud dengan la yas'alkum amwalakum, maka qala Sufyan bin Uyainah, jadi Sufyan bin Uyainah pernah berkata ay katsiran min amwalikum innama yas'alkum rubul ushr fatibu anfusakum wa qila la hajata ilaiha bal yarji'u sawabu infaqikum ilaikum. Jadi Sufyan bin Uyainah berkata, jadi Allah tidak meminta daripada harta kalian itu seluruhnya, akan tetapi hanya daripada 1/4 dari 1/10 harta kalian, yaitu 2,5%. Dan Allah tidak membutuhkan harta kalian, akan tetapi kita yang butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa
yarji'u sawabu infaqikum ilaikum, yang mana pahalanya akan kembali kepada diri kita dan akan kita raih di akhirat nanti. Kemudian beliau juga melanjutkan, innama yas'alkum amwaluhu li'annahu huwal malik laha haqiqah wa huwal mun'im bi'iqaiha. Yang dimaksud itu bisa ditujukan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena aila yas'alukum, jadi Nabi ini tidak meminta upah, tidak meminta balasan atas risalah, atas ajaran, atas penyampaian yang beliau sampaikan kepada umat. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat qul innama yas'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin, dan aku termasuk orang yang tidak pernah mengada-ngadakan. Nah, jadi kontekstualisasinya adalah dunia adalah permainan, senda gurau, tempatnya hal-hal yang melalaikan dan syahwat. Maka kita harus sebagai mutawasid, sebagai pertengahan, bagaimana kita juga tidak melalaikan dunia dan juga tidak melalaikan akhirat. Yang kedua, harta adalah sesuatu yang disenangi manusia, karena jelas semuanya butuh harta, butuh uang. Akan tetapi bagaimana kita menggunakannya dengan baik, menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya kosakatanya adalah fayuhfikum yakhruj min adghanikum, yaitu yakhruj, kekikiran itu menampakkan. Jadi kalau seseorang kikir, seseorang itu tidak rela mengeluarkan hartanya, akan tampak di dalam dirinya, akan tampak juga muncul keluar, dan orang lain itu akan mengetahui. Fayuhfikum, meminta secara mendesak, adghanakum, kedengkian, kebencian dan permusuhan kalian terhadap Islam. Nah, maka di dalam tafsir Al-Munir dikatakan, jika Tuhan kalian meminta seluruh harta kalian, jika apabila kalian akan bersikap kikir dan tidak mau menjalankan perintahnya, maka ketika itu kebencian kalian akan tampak. Jadi kalaulah ini akan manusiawi, jikalau Allah meminta kita di dalam apa seluruh daripada harta kekayaan kita, maka akan timbullah daripada hati kita, akan timbullah dari diri kita itu kebencian, tidak mau menjalankan perintahnya, bahkan kita akan benci terhadap pencipta sendiri. Maka Imam Qatadah mengatakan, Allah telah mengetahui bahwa perintah mengeluarkan harta akan bisa menimbulkan konsekuensinya terhadap itu. Maka faktanya sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, memang benar seperti itu, dan begitulah adanya manusia, sebab harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh jiwa dan ia dikeluarkan oleh sesuatu yang lebih ia cintai. Kemudian iyas'alkumuha, jika dia meminta harta kepadamu, jika Rob kalian meminta harta kepada fayuhfikum, maka lalu mendesak kamu, tabakhalu, maka niscaya kamu akan kikir, adghanakum, akan dengki. Nah, kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala katakan, ha antum haula tud'auna litunfiqu fisabilillah fayuhfikum may yabkhal. Jadi maksudnya tidak mau memenuhi ajakan tersebut. Bagaimana orang-orang mengajak para nabi, para sahabat yang dahulu mengajak orang-orang untuk mengeluarkan hartanya fisabilillah. Sekarang pada mubalik, akan tetapi kita malah menolaknya, tidak mau memenuhi ajakan untuk mengeluarkan harta kita sedikit untuk membantu daripada lancarnya agama ini. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Nah, maksudnya yakni sesungguhnya akibat dari kekikirannya itu, kita tidak mau mengeluarkan harta kita, bahkan 2,5% pun kita tahan sampai mati pun tidak mau kita keluarkan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, dan sesungguhnya yang dikurangi itu hanya pahalanya sendiri. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayatnya Allah sebutkan wallahul ghani, Allah lah yang maha kaya. Ini adalah menepis daripada prasangkaan kita bahwa Allah itu butuh uang, Allah itu butuh. Padahal Allahul Ghani, Allah maha kaya. Allah tidak butuh sepeser pun, Allah tidak butuh sedikit pun daripada harta-harta kita. Tetapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa antumul fuqara, sedangkan kitalah orang-orang yang membutuhkan Allah. Kita ini orang-orang fakir, hamba-hamba Allah. Sudah selayaknya kita selaku hamba memohon, mengemis, meminta ampun, merengek-rengek, mengeluarkan air mata kita terhadap pencipta kita. Maksudnya secara fitrah, sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, kita membutuhkan sang pencipta. Kita butuh sifat maha kayanya Allah, adalah sifat yang lazim baginya, karena tidak mungkin Allah tidak maha kaya. Kemudian wa in tatawallau, dan jika kamu berpaling, kita tidak mau, maka dari ketaatan, tidak mau mengikuti syariatnya, yastabdil qauman ghayrakum summa la yakunu amsalakum, maka niscaya, ini janji Allah,
Allah akan ganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kita yang membangkang, yang zalim, yang mendustakan sang penciptanya. Akan lebih baik berkali-kali lipat umat ini. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tunduk, yang patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir Munir, Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan dan mempertegas hal di atas, wahai orang-orang beriman, orang-orang mukmin, wahai umat Islam, yaitu kita diseru untuk berinfak di jalan Allah, jihad, zakat, di jalan kebaikan. Maka akan muncullah dari sebagian dari kita ini yang kikir. Itu baru 2,5%. Apalagi Allah meminta kepada kita seluruh harta kita. Kemudian kalau kita berpaling dari iman, mentaatinya dan mengikuti syariatnya, dia akan menjadikan kaum yang lain yang lebih taat untuk menggantikan kita. Maka kontekstualisasi yang bisa kita ambil daripada ayat yang ke-37 dan ke-38 adalah kikir. Bagaimana jangan sampai ada sifat kikir di dalam pribadi-pribadi kita. Bagaimana yang harus dimasukkan ke dalam hati kita, yang kita harus aplikasikan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kekayaan kita, aset kita, yang kita miliki tidak melalaikan daripada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita ambil yang kelima, kita harus takut, harus khawatir, harus cemas. Bagaimana kalau kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Allah pasti akan mengganti kita. Allah akan mengganti dengan kaum yang pastinya lebih bertakwa, lebih ideal dan lebih baik daripada kita. Kemudian yang keempat adalah Allah Maha Kaya. Ini perlu kita garis bawahi. Allah tidak membutuhkan sedikit pun dari kita. Karena wallahul ghani, Allah adalah Maha Kaya. Sedangkan kita wa antumul fuqara, kita adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuh kepada Allah, butuh pertolongannya. Kita berhajat kepada Allah, butuh pertolongan Allah, butuh ampunan Allah. Maka dimanapun kita selalu berhajat meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan bisa kita pahami, bisa diaplikasikan. Kemudian apabila silap dan kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.